supaya dia bisa memanggil lu untuk klarifikasi atas ucapannya Sarah di podcastnya Maya. Begitu, ya kan guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, nambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bentar guys. Guys, share dulu. Waduh, gaya gue udah yakin bagus aja nih berita. Enggak. Ini sebetulnya berita enggak terlalu berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Ya, berita yang mau gue angkat kali ini itu enggak berkaitan dengan masyarakat secara langsung, tapi justru berkaitan sama salah seorang keluarga gue. Jadi ceritanya begini guys. Gue lagi scrolling YouTube. Ya, gue lagi scrolling YouTube, tiba-tiba gue dapet ini konten ini. Ya, ini kontennya Maya Estianty dari channel YouTube Maya Al-Eldul TV, ya kan? Beritanya ini baru sebulan menikah, Sarah alami KDRT fisik dan seksual, kena mental, proses hukum harus berjalan. Ini 2 tahun lalu guys. Kenapa kasus ini jadi menarik buat gue? Karena gue kayaknya kenal sama nih perempuan gitu, pernah lihat mukanya gitu. Nah, nih gue deketin ya, nih. Iya, ini orang Surabaya sih sebenarnya, dia ini orang Surabaya, namanya Sarah ya. Nah, kenapa gua kenal? Karena dia ini menikahnya sama keluarga gue guys. Ya, keluarga gue dari Lawang, Bang Rizal Gibran. Kalian kalau tahu Bang Rizal Gibran ya. Gua searching lah masalah seperti ini, gue dapat berita bener guys. Nah, nih ya, penyimpangan seks picu KDRT. Kuasa hukum Sarah ungkap penyimpangan seksual Rizal Gibran. Gua ngelihat video ini guys, itu gua shock banget. Gua selama ini kan memperhatikan masalah rakyat aja ya. Ternyata ada di keluarga gue ada yang begini kasusnya. Iya, Rizal Gibran ini orang tuanya dari Gorontalo guys. Gua dulu, ini cerita dikit ya. Gua dulu mondok di Lawang. Itu kalau Jumat gua makan di rumahnya abahnya Rizal ini. Ya, makan gue di situ kalau Jumat kan libur tuh pondok. Gue suka makan gratis di situ. Di rumahnya Ami Ismet. Ya, sama Ibu Nona. Makan gue di situ. Jadi gue rada kaget berita ini. Akhirnya gue cari informasi dengan Bang Rizalnya. Karena yang begini harus gue tanyain lah. Jangan sampai apa ya? Kok bisa gitu, Bang? Lu kalau di berita ini kan wah, kalau di sini lu tonton sendiri nih gitu. Lu mestinya bisa menilai itu bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh Rizal Gibran menurut si Sarah nih, menurut si Sarah. Akhirnya singkat cerita gue cari nomornya Bang Rizal, gue hubungin dia dan ada kabar mengagetkan guys. Gue nanya langsung sama Bang Rizal, Bang Rizal ini ceritanya gimana nih Bang Rizal? Gue pengen tahu. Lu begini amat jadi cowok menurut Sarah. Diceritakanlah semua sama Bang Rizal nih, diceritakan semua. Nah, gue sebenarnya masih belum terlalu percaya Bang Rizal ya. Gue tanya, kan ini kasus sudah di kepolisian ya. Kasus ini udah di kepolisian. Sudah katanya dia. Dan sudah di SP3. Serius Bang Rizal, sudah di SP3. Gue mau dong ngelihat SP3-nya, ternyata dikasih. Ya, dikasih. Nih dia.
Nih gue gedein dulu ya, gue gedein dulu biar kebaca tuh ya. Nah, ini scanan ya, Kepala Jakarta 9 September 2024. Ya, itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Yang langsung aja ya. Sehubungan dengan yang langsung poin 2 ya. Sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada Kepala bahwa terhitung mulai tanggal 6 September 2024 penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada bulan Maret 2022 di Grand Wisata Kabupaten Bekasi atas nama pelapor Sarah yang diduga dilakukan oleh Rizal Gibran. Dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, gue kecilin. Nah, jadi yang gue mau bahas di sini adalah ya ternyata kasus ini sebenarnya udah dihentikan. Yang gue nggak suka adalah ya ternyata berita ini sudah menyebar luas ya kan, sampai gue aja ini jujur kasus lama ya, bahkan di podcastnya Maya nih. Di podcastnya Maya ini udah 2 tahun lalu. Apakah Maya tidak tahu nih ada SP3 ini? Gue lebih menekankan kepada Maya, lu kan berpendidikan, lu kan seorang yang berpendidikan lu nih, teredukasi. Ayolah, media lu ini besar, media lu YouTube lu ini besar, subscriber lu 2,42 juta loh, ya 2,42 juta. Jadi 2.420.000 ya. Subscriber lu besar. Dan lu bertanggung jawab lu. Ini semua kalimatnya Sarah di sini ternyata di tingkat penyidikan kepolisian itu sudah di SP3. Lu mestinya ngundang Rizalnya juga. Lu panggil juga. Gue sempat tanya sama Bang Rizal, lu apa nggak ngubungin Maya? Nggak ditanggepin. Katanya, ayolah Mbak Mai, lu sama-sama artis kan, Rizal ini kan artis juga. Masa lu kalah sama siapa yang di penjara ini? Richard Lee, ya. Richard Lee habis manggil Helwa, manggil istrinya Bebar. Ada 2 sisi pemberitaan. Ada 2 sisi. Bang Rizal gua tanya, lu kalau dipanggil Maya gimana? Nih Bang Rizal, lu mestinya somasi Maya deh. Suruh take down atau enggak paling enggak manggil lu Bang. Karena kalau begini lu, wah guys ya, gue ngalamin nih ya, beberapa laki-laki jadi korban cewek, korban istrinya itu ada Kiai Fahim, Habib Bahar, Bang Rizal ini sekarang. Nah, akan tetapi kan begitu panas ini viral, Kiai Fahim kesian tuh, dituduh cabul sama istrinya yang nuduh. Nah itu buat para cowok. Ya makanya istiqoroh dulu, milih istri itu. Ngopi dulu gue ya. Cuman di sini adalah gue memberi saran kepada Bang Rizal, kalau memang sudah ada SP3 begini, kalau perempuan ini udahlah, perempuan selalu begitu ya, perempuan itu mengandalkan lemahnya mereka biasanya ya, padahal inna kaidakunna azim, budaya kalian itu besar. Nah, dan menurut informasi sebenarnya gue nggak layak ngomongin, udahlah informasi pribadinya Sarah gue udah megang juga, tapi nggak mau gue omongin di sini ya. Nggak, gue di sini mau ngomongin tentang Maya Estianty. Wahai Maya Estianty, mantannya Dani, yang laki lu sekarang gue nggak tahu namanya. Ya, ya itu kan Maya Al Eldul TV ya. Ya Mbak Maya, lu orang yang berpendidikan, lu orang yang teredukasi. Gue minta sama lu nih, ayolah yang fair, lu panggil Rizal, jangan begini. Dan Bang Rizal, gue saranin Bang Rizal bikin somasi terbuka buat Maya. Dia udah ngundang mantan lu ini, ngejelek-jelekin lu di media. Ya kita ini sebagai keluarga Bang Rizal, wah gue kaget lah, gue nggak mau kalau ada keluarga gue yang punya penyimpangan seksual KDRT. Apalagi artis, wah, gue akan lebih marah. Nih Bang Rizal, kalau lu diem aja, gue akan marah sama lu. Lu harus bikin somasi terbuka buat Maya Estianty. Lu harus
supaya khalayak tahu bahwasanya lu bener. Ini nggak bisa, bukan masalah sabar dengan diam. Diam itu kadang bukan sabar tapi tolol. Lu nggak boleh diem bang. Lu udah punya modal SP3. Ini diakui sama hukum Indonesia nih SP3 nih. Lu somasi Maya. Sini. Lu somasi Maya nih. Supaya dia bisa memanggil lu untuk klarifikasi atas ucapannya Sarah di podcastnya Maya. Begitu. Ya kan guys? Itu begitu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan aja bang, kalau Bang Rizal membiarkan aja, itu sama aja membenarkan omongannya Sarah, membenarkan apa yang disampaikan Sarah di podcastnya Maya di konten ini. Gitu Bang Rizal. Iya. Memang di sini nggak ada menyebut nama Rizal langsung ya. Gue lihat namanya nggak ada. Cuman kan ini bininya Rizal. Di berita lain orang tahu. Ini nah tuh. Jadi ini perlu klarifikasi. Jadi Mbak Maya, saran dari gue nih, saran. Ya, lu berpendidikan, lu pinter. Lu undang Rizal. Dan buat Bang Rizal, gue saran nih buat lu Bang Rizal. Lu somasi Maya. Lu harus somasi Maya, somasi terbuka. Minta diri lu untuk bisa diundang di podcast untuk bisa dapat berita berimbang. Kalau Maya nggak mau, baru lanjutin ke hukum. Begitu. Ya maaf ya guys ya buat kalian. Gue sebenarnya nggak mau bahas gini. Andai kata Bang Rizal ini bukan keluarga gue nggak semarah ini. Nggak, gue jadi marah karena gue nggak mau lah punya keluarga yang masa penyimpangan seks KDRT. Tapi alhamdulillah Bang Rizal punya membuktikan ini, gue udah tabayun nih, sudah SP3. Dan ini harus dibenarkan. Nggak boleh Bang Rizal diem aja. Nggak boleh. Kalau Bang Rizal diem aja, artinya Bang Rizal membiarkan atau membenarkan apa yang diucapkan oleh Sarah mantan istri lu di depannya Maya. Dan itu disiarkan secara umum. Nah itu bahaya Bang Rizal. Ya lu somasi terbuka Maya. Lu minta untuk lu diundang untuk klarifikasi. Kalau enggak lanjutin ke hukum. Jangan diem Bang Rizal. Jangan. Ingat Bang Rizal, yang jelek bukan nama lu doang, tapi keluarga besar juga kena itu imbasnya bang. Dan gue sebagai keluarga lu kena imbasnya. Andai kata gue nggak nonton konten ini, gue nggak begini. Ini konten lama 2024, lagi scrolling dapet. Gue langsung nyari lu. Dan ini salah satu imbas bang. Jadi benerin nama baik lu. Somasi Maya Estianti, mantan istri Ahmad Dhani, yang lakinya sekarang gue nggak tahu siapa. Kayaknya gue tahu kenapa Dhani begitu. Iya dah. Hah, Maya. Katanya berpendidikan. Undang Rizal Maya. Bang Rizal, somasi. Kalau enggak lanjutin hukum. Dah, buat kalian semuanya, kalau suka kalian share, enggak suka ya jangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diem aja Bang Rizal. Jangan diem aja. Masa lu diem aja? Ini bukan masalah sabar-sabar diem Bang. Perbaiki nama baik lu dan keluarga.